Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Fatika Sari dari Perbankan Syariah kelas 2G, NIM 215231241. Di sini saya akan menceritakan tentang Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Perjanjian Giyanti adalah suatu peristiwa besar di masa silam. Lahirnya perjanjian ini sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Perusahaan Dagang India Belanda atau yang disebut VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Namun Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian ini yang bernama Desa Janti. Dalam pelafalan Belanda, desa ini disebut Giyanti dan secara tertulis terbaca Giyanti. Tempat tersebut sekarang dikenal dengan Dukuh Karten Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Di masa lalu, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta, api dari peristiwa geger pecinan ini ternyata belum mati tepat di sumbunya. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Harting bersepakat dengan keinginan Pangeran Mangkubumi yang juga hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada tanggal 23 September 1754, catatan kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dalam catatan tersebut disampaikan pada Pakubuwono III, sang pengganti Pakubuwono II. Catatan tersebut menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi mendapat wilayahnya. Pada saat tanggal 14 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingannya terhadap Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosal. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Beberapa kilometer di sebelah timur Surakarta, penandatanganan perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya Jawa, menjadi awal mulanya naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, 2 hari kemudian namanya tanggal 15 Februari 1755. Kemudian itu ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek atribut-atribut keraton, yaitu yang pertama yaitu keris yang menjadi pusaka raja yang diserahkan pada Sultan Hamengkubuwono I, dan yang kedua bahasa. Jogja meneruskan ada dialek yang namanya bahasa Bagongan. Bahasanya mempunyai identitas. Jika yang satu ada yang bicara enggih, yang satunya injih. Yang ketiga tari. Jika tari dari Yogyakarta, tangannya di atas yang menunjukkan kegagahan, kalau Solo lebih ke alus. Yang keempat, tutup kepala atau yang disebut dengan belangkon. Yogyakarta memakai bendol di belakangnya. Surakarta berbentuk trepes di belakangnya. Kemudian masyarakat berpilah dalam soal penampilan gaya dan klaim. Akan tetapi, keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi seketika pasca perjanjian Giyanti. Proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek lainnya, seperti bahasa mengalami proses panjang yang berjalan seiringnya waktu. Pembagian wilayah diperkirakan secara acak, sehingga ada banyak wilayah yang tumpang tindih satu sama lain, dan ada beberapa wilayah Jogja yang di sekelilingnya wilayah Solo, dan ada wilayah Solo sekelilingnya wilayah Jogja, sehingga mengakibatkan kecenderungan untuk konflik di antara kedua kerajaan itu. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau
Pangeran Sambernyawa yang dahulunya membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan. Seperti halnya Mangkubumi, Pangkubuwono juga turut menuntut haknya untuk penguasa wilayah. Dalam gerakannya pada saat Oktober tahun 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan kelompok VOC. Kemudian pada bulan Februari 1756, ia hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah terjadinya perang bertahun-tahun, VOC akhirnya menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dan wilayah yang dikenang sebagai Kadipaten Mangkunegara dan berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamejesa Senopati ing Alaga Satyaraga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa kemudian belum berhenti. Pada tahun 1813, di masa Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris Kesultanan Yogyakarta, juga terbelah dengan lahirnya Pangkualaman. Dengan ini tanah Jawa memiliki 4 pemerintahan, masing-masing tumbuh dan perbedaan model orientasi politik. Hal ini mengantarkan Jawa pada rupa yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh angin revolusi pada pertengahan tahun 1940 yang membuat masing-masing mengalami nasib yang berbeda-beda. Hal ini berujung pada perbedaan status hingga hari ini. Di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya, sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya terdapat Pakualaman menjadi daerah istimewa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.